Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kita sekarang membahas tentang differential equation order 1. Ya, kemarin telah kita sampaikan bahwa pada persamaan biasa solusi itu berupa angka ya. Sedangkan pada differential equation itu solusi berupa persamaan. Nah, kali ini kita membahas tentang differential order 1. Untuk menyelesaikan persamaan differential order 1, maka setidaknya ada 5 cara ya yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu dengan integrasi langsung. Nah, ini kapan kita bisa menggunakan integrasi langsung? Yaitu ketika persamaan diferensial tersebut dapat diselesaikan dengan integrasi yang sederhana ya, simple integration. Cara yang kedua yaitu dengan cara pemisahan variabel. Kapan kita menggunakannya? Yaitu jika persamaan diferensial order 1 tersebut mengandung ini ya, variabel y di sisi kanan, sehingga menyebabkan kita tidak dapat mengintegrasikan secara langsung. Yang ketiga yaitu dengan substitusi y sama dengan Vx ya, yaitu jika memang ini merupakan persamaan homogen yang tidak dapat diselesaikan dengan cara pemisahan variabel. Apa itu persamaan homogen? Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Dan yang keempat itu persamaan linear, kita dapat menggunakan faktor integrasi. Nah, itu jika bentuknya seperti ini ya, d per dx kemudian ditambah p, py sama dengan q. P ini bisa berupa konstanta, bisa berupa fungsi x, p nya ini. Q juga sama, bisa berupa konstanta, bisa berupa juga fungsi x. Oke, yang terakhir itu persamaan Bernoulli. Itu juga bentuknya seperti ini ya, yaitu perbedaan di sini y pangkat n. Oke. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas dua saja metode yang akan kita gunakan sebagai contoh, yaitu integrasi langsung, ini paling sederhana ya. Yang kedua adalah dengan penggunaan faktor integrasi. Baik, kita langsung mulai saja. Sebagai contoh, kita memiliki sebuah persamaan yang sederhana ya, d per dx sama dengan 3x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Maaf, ini pakai cara pertama ya, integrasi langsung. Nah, oke, kita akan menguraikan ini. Cara bagaimana? Ya, caranya kan sebetulnya solusi daripada persamaan diferensial itu kan merupakan persamaan yang tidak lagi mengandung turunan, kan seperti itu ya. Oleh karena itu kita bisa integralkan sisi kiri dan juga sisi kanan. Kita integralkan, yaitu integral dy per dx sama dengan integral 3x kuadrat dikurang 6x tambah 5, kita kurung dikali dx ya, tentunya sama dengan y ya, karena dicoret, tinggal y sama dengan, kita masih ingat ya tentang persamaan integral, yaitu x pangkat 3
min 6x kita integralkan menjadi 3x kuadrat, ya kan, 3x kuadrat. Kalau kita ingin menguji, kita balikan aja ya, x pangkat 3 kan diturunkan menjadi 3x kuadrat, kemudian 3x kuadrat turunkan menjadi 6x ya, ditambah 5x. Jangan lupa di sini tambah konstanta ya. Konstanta ini diperlukan karena kita tidak tahu nilai awalnya berapa. Nah, kemudian maka kita dapatlah solusi, yaitu persamaan ini. Ini solusi dari persamaan diferensial. Nah, kemudian bagaimana membuktikannya? Yang membuktikannya ya kita balikan kembali ya. Sebagaimana tadi kita punya persamaan biasa ya. Kita punya solusi minus sepertiga atau minus 2. Kita pasti untuk memastikan benar atau tidak, masukkan saja. Coba masukkan solusi minus 2 sini, maka dia jadi 0, benar. Kita masukkan di sini minus sepertiga, maka jadi 0 di sini, maka jadi benar. Ini juga sama. Kita langsung buktikan saja ya. Kita kembalikan ke persamaannya. Jadi ada persamaan Y sama dengan x pangkat 3 minus 3x kuadrat tambah 5x tambah c. Maka kita turunkan d per dx sama dengan 3x kuadrat dikurang 6x tambah 5. Nah, maka ini benar ya. Ini sama dengan persamaan di awal. Ini dengan cara integrasi langsung. Berikutnya kita gunakan cara yang keempat, yaitu persamaan linear ya. Persamaan linear dengan menggunakan faktor integrasi. Baik, kita punya soal yang sama ya. D per dx sama dengan dx kuadrat minus 6x tambah 5. Ini menggunakan faktor integrasi. Faktor integrasi. Nah, kaidahnya adalah kita jadikan bentuknya seperti bentuk yang disesuaikan ya dengan penyelesaian faktor integrasi, yaitu bentuknya d per dx. Ini saya tinta merah dulu. D per dx ditambah py sama dengan q. Kayak ini bentuknya. Kemudian setelah itu kita punya persamaan lain, yaitu berapa itu P. P ini merupakan pembentuk faktor integrasi ya, kita sebut FI. Integrasi sama dengan E pangkat integral P dikali dx. Oke, kita punya persamaan yang lain. Kemudian solusi dari persamaan diferensial itu adalah Y dikali FI itu sama dengan integral Q dikali FI dx. Nah, ini solusi dari persamaan diferensialnya. P kita dapat dari sini. Kemudian digunakan untuk mencari faktor integrasi dengan rumus FI sama dengan E pangkat integral P dx. Kemudian kita temukan solusi dengan menggunakan persamaan yang di bawah ini. Y kali F sama dengan integral Q kali FI dx. Oke, kita lanjutkan.
Nah, kembali ke soal yang tadi. Oke. Nah, kita jadikan persamaan kita jadikan bentuk seperti yang di kotak ini ya. Sehingga dy per dx dikurang, kita pindahkan ke sebelah kiri semua, 3x kuadrat ditambah 6x tambah 5 sama dengan 0. Oke. Nah, maka kita bisa maaf, bukan seperti ini ya. Tunggu. Oke, dy per dx ditambah 0y, kan y-nya kan tidak ada ya, sama dengan 3x kuadrat minus 6x tambah 5. Di sini P dan Q itu bisa berupa konstan ya, atau bisa juga berupa fungsi X. Bebas ya. Nah, karena di sini y-nya tidak ada, maka p-nya sama dengan 0. Maka di sini kita lihat di sini p sama dengan 0. Kemudian di sini kita lihat q sama dengan 3x kuadrat minus 6x tambah 5. Maka kita dapatkan faktor integrasi ya. Faktor integrasi sama dengan e pangkat integral p dx sama dengan e pangkat p-nya kan 0 ya. 0 kali dx ya sama dengan e pangkat 0 alias 1. Itu faktor integrasinya adalah 1. Kemudian berikutnya kita uraikan lagi bahwa solusinya adalah tunggu. Oke. Solusinya y kali fi sama dengan integral q kali fi dx. Oke, sampai sini kita bisa set y fi-nya 1 sama dengan tadi q-nya berapa? Ini kalau kita lihat di atas q 3x kuadrat ya. 3x kuadrat aduh nih sebentar ya. X kuadrat kurang 6x q-nya ya ditambah 5 dikali faktor integrasi fi yaitu 1, tidak perlu tulis ya, dx. Maka ya sama dengan integral 3x kuadrat min 6x tambah 5 dx, yaitu sebetulnya sama dengan yang tadi hasilnya sebetulnya ya. Tadi kan sudah dapat juga, itu x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah 5x ditambah c. Nah, maka hasilnya sama dengan yang tadi. Nah, pada kasus ini sebetulnya soal yang demikian itu lebih sesuai dikerjakan dengan cara yang pertama, yaitu integrasi secara langsung. Nah, dalam banyak kasus ya tidak bisa kita semudah
melakukan integrasi secara langsung. Sebagai contoh mungkin kita ambil contoh soal yang kedua ya. Soal yang kedua, nomor 2, yang kita bisa kerjakan dengan cara faktor integrasi, yaitu X dy per dx ditambah y sama dengan X pangkat 3. Nah, ini kita kerjakan dengan cara faktor integrasi, karena diintegralkan juga susah ya, integral sederhana ya. Integral sederhana itu susah. Oleh karena itu kita gunakan faktor integrasi. Maka kita ubah dulu ya persamaannya. Kedua sisi dikalikan dengan 1 per X ya. Dikalikan dengan 1 per X. Atau dibagi X itu ya. Dibagi X. Maka akan menjadi persamaan dy per dx ditambah dengan 1 y per x ya, 1 per x kali y sama dengan X pangkat 2. Nah, maka dengan demikian kita sudah memiliki bentuk yang tadi ya, memiliki bentuk dy per dx tambah py sama dengan q. Nah, di sini p-nya 1 per x ya kan. Kemudian q-nya x kuadrat. Jadi p sama dengan 1 per x. Kemudian q sama dengan x kuadrat. Dengan demikian faktor integrasi sama dengan e pangkat p kali dx, yaitu sama dengan e pangkat integral 1 per x, karena p-nya kan 1 per x ya, dx. Maka berapa integral 1 per x dx? Yaitu ln x ya, sama dengan e pangkat ln x. Nah, kita sudah pelajari sebelumnya bahwa e pangkat ln x itu sama dengan, yaitu x itu sendiri ya, itu x. Maka fi sama dengan x. Sehingga kita sudah dapat fi, kita sudah tahu, q sudah tahu, maka kita langsung masukkan ke dalam persamaan solusinya, yaitu persamaannya y. Nih, bentar ya. Y kali fi sama dengan integral q kali fi kali dx. Oke, kita masukkan ya. Y dikali x sama dengan integral q-nya kan x kuadrat ya, x kuadrat dikali fi-nya sama dengan x dikali dx. Berarti yx sama dengan integral x pangkat 3 dx. Kemudian kita bisa dapat persamaan juga. Kita tuliskan di sini ya. Yx sama dengan 1/4. Nih integral x pangkat 3 kan berarti 1/4 ya. 3 tambah 1 kan jadi x pangkat 4. Kemudian angka 4 ini menjadi ke bawah ya, dikali 1/4. Kemudian ditambah c tentunya ya, ditambah c gitu. Maka kita dapat persamaan ini, yx sama dengan x pangkat 4 bagi 4 ditambah c. Nah, persamaan ini sudah tidak mengandung turunan kan. Maka ini merupakan persamaan solusi dari persamaan diferensial yang ada. Jadi solusi persamaan diferensial adalah persamaan non diferensial ya, persamaan biasa gitu yang tidak mengandung
turunan. Kira-kira demikian ya. Nah, kemudian kita ingin cek nih, kita ingin cek betul atau tidak hasil dari solusi yang kita hasilkan tadi ya. Bentar ya, kita ke bawah. Nah, kita ingin mengecek ya solusi yang tadi. Oke, kita cek, kita buktikan ya, cek. Nah, hasil solusi tadi itu kayak kita integralkan terhadap x ya, maaf, kita turunkan terhadap x baik sisi kiri maupun sisi kanan. Sisi kiri kita akan memiliki dyx per dx ya, yang sama dengan turunan dari 1/4 x pangkat 4 tambah c dibagi dx. Oke. Nah, karena ini mengandung dua fungsi ya, dua variabel, maka kita ingat kaidah ini kan, turunan u dikali v ditambah u turunan v. Nah, maka kita dengan kaidah ini kita bisa hasilkan berarti dy per dx dikali x ditambah y dikali dx per dx. Ini sama dengan kita integralkan yang ini ya, ini kan berarti kan s pangkat 3 kan, 4 kali 1/4 1, kemudian ini turun 1, pangkatnya jadi 3, turunan biasa. Nah, kemudian ini kita coret, maka kita dapatkan persamaan x dikali dy per dx ditambah y sama dengan x pangkat 3. Nah, dengan demikian ini sama dengan hasil soal di awal ya. Maka solusi ini merupakan solusi yang valid, memenuhi persamaan dari diferensial order 1 ini. Baik, itulah kira-kira 1-2 contoh ya tentang persamaan diferensial order 1. Tadi kita sudah membicarakan bahwa sebetulnya ada 5 cara untuk menyelesaikan persamaan diferensial order 1. Yang kita bahas itu hanya cara pertama, integrasi langsung, dan juga cara keempat, menggunakan faktor integrasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.